Jadi selama gue tinggal di rumah kontrakan ini, sumber entertainment gue untuk nonton itu ada 3. Lewat PC yang ada di studio, lewat HP, sama lewat proyektor murah gue yang kemarin sempat gue review juga. Tapi dari ketiga itu jujur aja masih belum ada yang bisa ngereplikasi feel nonton TV yang beneran gitu. Nah, kebetulan di sini gue lagi kedatangan smart proyektor mewah dari brand yang namanya XGIMI dan nama proyektornya itu XGIMI Halo Plus. Jujur aja kalau misalnya kalian nyari smart proyektor murah, video ini bukan buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari smart proyektor yang bisa bikin rumah kalian itu kayak bioskop pribadi, gambar proyeksinya jelas dan bagus banget, bisa wireless dan jadi portable, bisa autofocus, dan overall kualitasnya udah high-end banget, berarti kalian bisa lirik proyektor yang satu ini. Penasaran? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas smart proyektor dari XGIMI yang namanya Halo Plus. Secara overview, proyektor ini udah pakai teknologi DLP yang artinya secara gambar udah jauh lebih bagus daripada proyektor yang masih pakai LED ataupun LCD. Ada baterai dedicatednya juga yang artinya dia bisa dipakai secara wireless. Dan punya fitur autofocus yang menurut gue by itself aja udah jadi fitur yang sangat amat berguna buat sebuah proyektor. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat unit proyektornya, dapat remote-nya yang sekaligus dikasih baterai A3 juga, dapat power brick dan konektornya, dan dapat user manual dan kartu garansi. Oke, jadi secara desain sebenarnya straightforward aja ya kalau ini proyektor yang mesinnya udah canggih, jadi pasti punya form factor yang agak bulky. Tapi sebenarnya secara ukuran dia nggak terlalu gede, nggak terlalu berat juga, jadi tetap masih gampang buat dibawa-bawa traveling ya, terutama karena dia bisa wireless juga. Di bagian atasnya ada touch button yang bisa kalian pakai buat play pause media yang lagi ditonton, sama buat atur volume. Di bagian belakangnya juga ada beberapa I/O port yang bisa kalian pakai juga ya. Di sini ada audio jack, ada port HDMI buat mirroring, ada port USB, sama ada tombol power juga. Di bagian bawahnya ada lubang ulir yang bisa kalian pasangin tripod untuk viewing angle yang lebih tinggi. Dan ada semacam flap kecil gitu yang bisa naikin angle proyektornya dikit kalau misalnya proyektornya itu ditaruh di surface yang rata. Di bagian depannya ada si lensa proyektornya, dan di bawahnya ada semacam sensor kecil gitu buat auto keystone. Nah, auto keystone ini basically fitur yang ada di XGIMI Halo Plus ini yang bisa ngatur autofocus dan ngatur angle proyeksi untuk bisa dapat angle yang paling optimal secara otomatis cuy. Fitur ini bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Terakhir, untuk yang bisa kita lihat secara fisik, di sekitar proyektornya itu ada grill yang basically speakernya yang udah dipower sama Harman Kardon. Dan ini speakernya untuk sebuah speaker proyektor cukup gokil sih. Nah, kurang lebih secara fisik itu yang bisa gue jelasin soal si XGIMI Halo Plus ini. Dan sekarang gue mau bahas soal fitur-fitur inti dari si XGIMI Halo Plus ini yang bisa banget bikin kalian consider untuk beli proyektor ini cuy. Yang pertama, untuk teknologi proyeksi si XGIMI Halo Plus ini itu udah pakai DLP yang kepanjangannya itu Digital Light Processing. Basically, proyeksi yang dikeluarin sama proyektor ini tuh jauh lebih jernih, lebih tajam, lebih terang, dan warnanya juga lebih akurat dibanding proyektor yang masih pakai LED ataupun LCD. Selain itu, kalau gue research, proyektor yang pakai DLP secara general lebih awet dan gak gampang kena damage dari debu dan gak gampang pixel burnout juga. Dan bener aja sih, pertama kali gue nyalain proyektor ini, gue langsung notice banget perbedaan gambarnya dibanding sama proyektor murah gue. Gambarnya jauh lebih tajam, lebih vibrant, dan gue bisa bilang ini bisa banget sih replikasi feel nonton TV, walaupun cuma diproyeksiin ke tembok aja dan nggak pakai layar tambahan. Untuk ukuran layarnya juga dia itu bisa up to 200 inci ya, tergantung seberapa jauh si proyektor sama surface yang diproyeksiinnya gitu kan. Resolusinya Full HD dan untuk max brightness-nya ada di 700 ISO lumens, yang artinya walaupun di kondisi yang nggak gelap gulita sekalipun, proyeksinya masih cukup kelihatan jelas. Selain itu, XGIMI Halo Plus ini juga punya fitur yang namanya MIMC, which is fitur yang bikin seolah-olah frame rate media yang lagi ditonton itu lebih tinggi, yang bikin pergerakan gambarnya jadi lebih smooth ya. Tapi tenang aja, fitur ini tuh bisa dinyalamatiin seumpama kalian kurang suka nonton sesuatu yang frame rate-nya tuh ketinggian gitu. Selain itu, XGIMI Halo Plus ini punya fitur auto keystone yang ngasih beberapa fitur mantep. Dia bisa atur autofocus yang akurat banget setiap kali gue pindah posisi proyektornya, dan ini fokusnya juga rata ya dari atas bawah kiri kanan dan bukan cuma fokus di tengah aja. Dia juga bisa adjust angle proyeksinya, semisal posisi proyektornya itu nggak dari tengah, supaya tetap bisa jadi rata sempurna gitu, walaupun memang proyeksinya itu jadi agak lebih kecil.
Dan dari auto keystone ini juga ada fitur intelligent obstacle avoidance, di mana kalau misalnya di proyeksinya itu ada objek yang ngalangin, dia bisa langsung auto adjust untuk naruh layarnya ke tempat yang nggak ketutupan sama objeknya. Dan fitur-fitur yang barusan gue sebutin, itu semuanya bisa dikontrol via remote-nya dan secara otomatis juga tanpa harus kita atur-atur secara manual cuy. Gokil banget. Nah, nggak sampai situ aja karena fitur XGIMI Halo Plus ini masih banyak banget cuy. XGIMI Halo Plus ini punya baterai dedicated yang mereka klaim itu bisa sampai 2,5 jam watch time. Artinya proyektor ini bersifat portable dan bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dan emang mereka pun ngiklanin proyektor ini buat orang bawa camping gitu. Tapi kalau buat kita mah mungkin lebih ke proyektornya nih bisa dibawa mudik gitu kali ya. Bentar lagi kan lebaran nih. Kalian bisa bawa proyektor ini buat nobar bola gitu misalnya di warkop kampung kalian atau ya sekedar Netflix and chill aja gitu if you know what I mean. Cuman emang untuk mode wireless brightness-nya agak berkurang sih. Jadi mungkin lebih cocok kalau di kondisi gelap ya kalau dipakai wireless. Untuk softwarenya dia pakai sistem Android TV dengan spek hardware yang udah oke banget dan ini bisa kerasa ketika kita lagi navigasi menu Smart TV-nya cuy. Bener-bener smooth dan lancar banget tanpa ada ngelek-ngelek sama sekali. Bahkan gue berani bilang kalau untuk navigasinya gue ngerasanya lebih smooth di XGIMI Halo Plus ini sih dibanding di TV-TV yang harganya tuh mirip-mirip mungkin ya. Selain itu untuk aplikasinya secara bawaan udah dikasih beberapa, tapi kita tetap bisa install aplikasi lain via App Store-nya kayak TikTok, video, dan aplikasi-aplikasi streaming lain juga. Untuk konektivitas internetnya dia bisa pakai WiFi, jadi tinggal langsung connect aja via control centernya dan kalian bisa langsung streaming sesuka hati kalian. Di XGIMI Halo Plus ini juga ada Google Cast yang bisa kalian pakai buat screen mirroring secara wireless via WiFi. Jadi secara fitur overall udah lengkap banget lah ya. Nah, salah satu keluhan terbesar gua pas pakai smart proyektor murah gua tuh ya, yang harganya cuma 700 ribuan, itu volumenya kecil banget cuy. Masalah itu nggak ada di XGIMI Halo Plus ini. Seperti yang udah gue mention tadi, dia speakernya di power Harman Kardon, udah Dolby Audio juga, dan suaranya bener-bener menggelegar cuy. Jadi cocok banget ya kalau misalnya dipakai buat nobar di area yang gede sekalipun gitu. Ini gue lagi di halaman belakang dan ini suara speakernya masih kedengeran banget, gila. Ini kenceng banget sih volumenya, gokil. Nah, jadi kurang lebih itu ya untuk fitur-fitur yang ada di XGIMI Halo Plus ini. Bener-bener smart proyektor yang bikin ngiler sih. Gue juga jadi pengen punya nih. Cuman jujur aja harganya juga lumayan tinggi ya. XGIMI Halo Plus ini harganya ada di 14 jutaan cuy. Harga yang bisa dibilang cukup bersaing ya sama harga-harga TV yang memang udah bagus juga. Tapi balik lagi ke pemakaian, kalau misalnya si proyektor ini dibandingin sama TV yang harganya mirip-mirip, itu kalau misalnya secara kualitas gambar pasti ya lebih bagus TV gitu kan. Karena ya panelnya pasti lebih bagus gitu kan. Tapi XGIMI Halo Plus ini bisa dengan gampang dipindah-pindah dan bisa dibawa-bawa juga. Dan as a smart projector, itu dia cara pakainya tuh gampang banget dan gak ada ribetnya sama sekali cuy. Bener-bener kayak ya ngemanjain banget lah. Gue pribadi pun ngerasa untuk nonton film dan main game di proyektor ini udah enak banget. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Buat yang tertarik beli, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap smart proyektor gokil dari XGIMI ini ya, XGIMI Halo Plus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu punya duit dan keracunan dan beli proyektor ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.